Nah, sekarang kita masuk ke bagian organ reproduksi pria. Jadi, fungsi dari organ reproduksi pria itu adalah untuk menghasilkan, kemudian menyimpan, dan menyalurkan sperma. Jadi di sini organ reproduksi pria itu khusus untuk menghasilkan sel gamet jantan ya, itu sperma. Nah, di sini gue bagi jadi dua. Organ reproduksi pria itu ada organ reproduksi bagian luar. Jadi organ bagian luar. Kemudian yang kedua adalah organ bagian dalam. Nah, yang pertama ini adalah organ bagian luar atau bagian eksternal. Itu ada dua, yaitu ada penis dan yang kedua adalah skrotum. Jadi ini yang terlihat atau tampak secara langsung ya, dari luar kita bisa lihat. Nah, kemudian untuk bagian dalam atau yang tidak tampak nih, yang berada di dalam tubuh kita, itu adalah bagian yang pertama ada testis, kemudian ada saluran pengeluaran, dan yang ketiga adalah kelenjar aksesoris. Nah, untuk lebih jelasnya, sini gue pertama untuk organ bagian luar. Nah, di sini jadi kira-kira seperti ini anatomi dari organ reproduksi pria. Jadi di sini yang pertama ada penis. Di sini adalah bagian yang paling depan, yang bentuknya kira-kira lonjong gitu ya, memanjang. Di mana penis ini fungsi utamanya adalah untuk kopulasi. Kopulasi itu adalah proses bertemunya organ reproduksi pria dengan organ reproduksi wanita. Di mana nanti organ reproduksi pria ini akan menyalurkan spermanya gitu ya, melalui penis, kemudian nanti akan membuahi sel telur atau ovum yang berada di organ reproduksi wanita. Nah, di dalam penis ini terdapat jaringan yang disebut jaringan erektil. Nah, jaringan erektil ini dia mengandung banyak pembuluh darah. Sehingga jadi selain pembuluh darah ada saraf juga gitu ya. Banyak saraf. Sehingga nanti ketika penis ini terangsang, nanti pembuluh darah yang ada banyak ini dia akan terisi oleh darah, sehingga nanti akan terjadi ereksi gitu ya. Semakin besar penisnya dan jadi keras. Nah, kemudian selain untuk reproduksi, penis juga bisa berfungsi untuk ini lainnya. Bisa juga untuk ekskresi atau untuk menghasilkan urin gitu ya, untuk mengeluarkan urin. Nah, itu nanti dibahas di bab ekskresi. Tapi di sini kita akan bahas untuk reproduksinya gitu ya. Nah, sedangkan yang kedua itu ada skrotum. Ini skrotum. Jadi skrotum itu adalah bagian luarnya nih. Ini seperti kantung. Ada dua buah, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi ada dua buah. Nah, disebut juga selain skrotum disebut juga kantung zakar. Kenapa disebut kantung zakar? Karena dia punya zakar di dalamnya nih. Buah zakar yang ada di dalam ini, atau yang disebut sebagai testis nanti di bagian dalam ya. Nah, fungsi dari skrotum yaitu untuk melindungi testis. Jadi dia menyelimuti gitu bagian luar seperti kulit gitu yang akan melindungi testis. Nah, kemudian untuk bagian dalam, di sini tampak samping dari organ reproduksi pria. Yang pertama tadi ada testis. Di mana testis ini dilindungi oleh skrotum ya, tadi bagian luar. Nah, testis juga disebut buah zakar. Sedangkan tadi skrotum itu kantung zakarnya gitu ya. Nah, fungsi dari testis itu adalah untuk produksi sperma. Jadi sperma, fungsi utama ya, yang awal tadi untuk memproduksi atau menghasilkan sperma itu dilakukan oleh testis ini. Jadi dalam testis khususnya pada bagian yang disebut sebagai tubulus seminiferus.
Nah, ini bagian khusus pada testis yang menghasilkan sperma. Kenapa? Karena dia juga bisa menghasilkan yang lain, yaitu dia dapat memproduksi hormon. Hormon yang disebut sebagai hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini dia fungsinya adalah untuk perkembangan seks sekunder. Ciri seks sekunder gitu ya. Ciri sekunder. Contohnya kalau di laki-laki ya, atau di pria, testosteron ini dia akan berfungsi untuk kayak menghasilkan kumis, kemudian memperbesar otot-otot gitu. Jadi semakin seperti pria gitu ya. Nah, testis juga itu jumlahnya ada 2. Seperti tadi ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan, yang diselimuti oleh 2 skrotum juga. Nah, kemudian yang kedua, yang bagian dalam, itu adalah saluran pengeluaran. Jadi ini semuanya merupakan saluran atau duct gitu ya. Nah, di mana di sini ada kira-kira 4 saluran. Yang pertama ada epididymis sini. Jadi setelah sperma dihasilkan di testis, kemudian dia akan bergerak ke bagian epididymis di sini. Nah, di bagian epididymis, sperma itu akan mengalami pematangan. Jadi semakin matang. Nah, kemudian setelah melewati epididymis ini, dia akan lanjut ke saluran yang disebut sebagai vas deferens. Jadi setelah epididymis. Jadi kalau vas deferens ini hanyalah saluran yang kecil ini, panjang, yang kemudian nanti akan menghubungkan dengan uretra di sini. Jadi sini ada uretra. Nah, uretra ini adalah saluran pengeluarannya yang berada pada penis. Jadi kan penis itu berfungsi untuk kopulasi ya. Nanti akan menyemprotkan spermanya. Nah, di dalamnya ini ada saluran. Jadi saluran uretra. Selain itu, selain fungsinya untuk menyalurkan sperma, uretra juga bisa menyalurkan urin dari sini, dari kantung kemih atau kandung kemih. Di sini ada kandung kemih yang dia menyimpan urin. Nah, masuk di sini ke uretra langsung. Nah, sedangkan untuk sperma setelah melewati vas deferens tadi, nanti di sebelah sini, bagian sini sebelum memasuki uretra, ada bagian yang disebut sebagai saluran ejakulasi. Ejakulasi itu adalah istilah yang digunakan saat pria itu mengeluarkan spermanya gitu ya. Jadi saat kopulasi nanti akan terjadi ejakulasi. Itu spermanya dikeluarkan. Nah, otomatis karena namanya ejakulasi gitu ya. Jadi ini saluran akhir yang dia akan meneruskan tadi dari vas deferens menuju ke uretra sini. Kemudian nanti akan keluar melalui ujung penis gitu. Jadi ada 4 saluran pengeluaran. Nah, kemudian yang terakhir, yang bagian ketiga itu adalah kelenjar aksesoris. Nah, jadi sperma itu keluar tidak murni hanya sperma saja, tidak. Tapi dia akan bergabung atau menyatu, mixing dengan senyawa-senyawa yang dihasilkan atau sekret yang dihasilkan dari kelenjar aksesoris membentuk nanti yang namanya semen. Jadi semen ini adalah sperma plus sekret dari kelenjar aksesoris. Nah, kelenjar aksesoris yang pertama ini ada vesicula seminalis yang letaknya berada dekat dengan vas deferens, bagian ujung dari vas deferens di sini. Nah, vesicula seminalis ini fungsinya adalah untuk mensekresikan 60% dari volume semen. Jadi ini dominansi dari semen itu dihasilkan oleh vesicula seminalis, di mana semennya itu bersifat alkalin atau basa. Kemudian dilanjut juga di bagian bawah di sini, di bagian saluran ejakulasi, ada kelenjar yang disebut sebagai kelenjar prostat. Nah, prostat ini akan menghasilkan sekret berupa nutrisi untuk sperma. Karena sperma itu kan sel hidup sebenarnya ya. Sehingga dia butuh nutrisi agar tetap bisa hidup dan nanti bergerak gitu ya, mendekati sel telur. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada kelenjar bulbouretal.
Nah, kelenjar bulboeretal di sini ya. Ini fungsinya adalah untuk bulbouretal ya. Sorry. Ini fungsinya adalah untuk menghasilkan sekret yang dia bersifat sebagai netralisasi sisa urin. Karena urin itu sifatnya dia asam. Jadi dapat merusak sperma. Maka dari itu sebelum sperma itu lanjut ke uretra, nanti kelenjar bulbouretal ini akan menghasilkan semen berupa yang bersifat netral sehingga akan netralisasi urin gitu. Barulah nanti keluar bersamaan dengan sekret dari vesicula seminalis dan kelenjar prostat menghasilkan semen tadi gitu dan sperma.